Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donggua Solen 2 bagian 422 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Wu Yuhao dan Tang Wutong masih melakukan kultivasi tertutup untuk menstabilkan kekuatan roh di tubuh mereka, serta mencoba menyempurnakan inti jiwa ketiga untuk menerobos level 99. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam periode waktu tersebut, situasi benua kembali berubah drastis. Di sisi lain, ibu kota Kekaisaran Singlo tenggelam dalam suasana muram. Langit kelabu menekan dari atas, sementara bau asap dan bubuk mesiu meresap ke setiap sudut udara. Awan gelap menggantung rendah, seakan siap menumpahkan badai dan angin musim dingin menjadi beban di hati para pasukan yang masih bertahan. Tembok utara kota hampir runtuh, kurang dari sepertiganya masih berdiri, penuh luka dan retakan akibat pertempuran yang tak terhenti. Meski demikian, garis pertahanan jiwa masih tersisa, menjadi penghalang terakhir antara kota dan kehancuran. Di 3 sisi lainnya, alat-alat roh berdiri rapat seperti hutan logam, dingin dan kaku, membentuk perisai terakhir yang melindungi jantung kekaisaran. Namun ancaman sesungguhnya justru berada di luar, 50 km ke barat dan ke utara kota Singlo. Udara dipenuhi niat membunuh, berbagai alat pengintai jiwa menguasai langit, semuanya terarah pada satu titik yang sama. Di daratan, hamparan besar alat roh membentuk banyak garis depan, mengepung kota layaknya pencepit raksasa yang siap menghancurkannya kapan saja. Kota Singlo kini bukan sekedar ibu kota, melainkan benteng terakhir bagi 3 kerajaan asli benua Doulo. Jika kota ini jatuh, segalanya akan berakhir. Beberapa tahun sebelumnya, Kekaisaran Tianhun telah runtuh sepenuhnya. Tak lama setelah itu, Kaisar Kerajaan Ryu alias Sutianran meninggal secara mendadak. Tahta berpindah ke tangan putra mahkota alias Suyunhan. Sementara permaisuri Dewi Perang Juzi memegang kendali pemerintahan. Benua sempat merasakan kedamaian singkat, kedamaian rapuh yang bahkan tak bertahan selama 1 tahun. Saat semua pihak percaya Kekaisaran Ryu terjerumus ke dalam kekacauan dan tak mampu mengangkat senjata untuk waktu lama, bencana justru datang tanpa peringatan. Lebih dari 2 tahun yang lalu, pasukan besar Kekaisaran Ryu kembali melancarkan invasi. 8 Legiun Master Alatro bergerak diam-diam, menyusuri perbatasan utara bekas Kekaisaran Tianhun, lalu berbelok ke timur dan menerobos perbatasan utara Kekaisaran Doling. Serangan itu datang begitu cepat hingga musuh tak sempat bereaksi. Dalam waktu singkat, Legiun Master Alatro yang nyaris tak terkalahkan mengepung gerbang kota Doling. Hanya 18 hari yang dibutuhkan sebelum kota itu jatuh dalam kehancuran. Bala bantuan dari kota Shrek datang terlambat. Sue Lingsun alias Ibu Susansi terpaksa mengumpulkan sisa pasukannya dan melarikan diri. Mundur terus-menerus sambil bergabung dengan pasukan Shrek yang juga terpukul oleh kekalahan beruntun. Sementara itu, permaisuri Dewi Perang Juzi bergerak tanpa ragu. Dia memimpin 7 Legiun Master Alatro lainnya bersama 400.000 pasukan Kekaisaran Ryu menuju pegunungan Mingdo, wilayah perbatasan barat Kekaisaran Singlo. Selama 10 hari penuh, pegunungan itu diguyur pemboman tanpa henti.
Serangan brutal tersebut memaksa Kekaisaran Xinglo mengerahkan pasukan utamanya ke barat, sehingga mereka tak lagi mampu memberikan bantuan kepada Kekaisaran Doling. Pada saat seperti ini, semua jalan telah mengarah pada satu titik. Kota Xinglo berdiri di tengah kepungan, menjadi harapan terakhir di bawah langit kelabu yang dipenuhi ancaman. Nasib tiga kekaisaran bergantung pada apakah kota ini mampu bertahan atau runtuh bersama sisa-sisa harapan benua. Dalam upaya menghentikan serangan menjepit Kekaisaran Ryu, Adipati Harimau Putih Daihao turun tangan secara langsung. Dia memerintahkan 3 Legiun Master Ro untuk menyergap pasukan musuh di sepanjang perbatasan utara Kekaisaran Xinglo, wilayah yang dulunya milik Kekaisaran Tianhun. Rencana itu terlihat berani, namun kenyataannya berubah menjadi mimpi buruk. Gelombang pertama pasukan Kekaisaran Ryu datang dengan perlindungan alat roh defensif yang diperkuat oleh formasi kompresi energi tinggi. Ketika kekuatan itu dilepaskan, penyergapan yang telah disiapkan runtuh seketika. Serangan balik musuh terlalu kuat untuk ditahan, dan pasukan Harimau Putih menderita kekalahan telak yang tak mungkin dipulihkan. Di sisi lain benua, Kekaisaran Doling masih mampu bertahan berkat bantuan Akademi Shrek. Dengan dukungan tersebut, wilayah selatan mereka akhirnya stabil, meski hanya sebagian garis depan rapuh yang terus bersitegang dengan Kekaisaran Ryu. Namun ketegangan itu tidak bertahan lama. Sebulan kemudian, 300.000 tentara kerajaan Ryu memasuki wilayah Doling melalui bekas Kekaisaran Tianhun. Mereka memperkuat cengkraman selangkah demi selangkah, hingga akhirnya kota Doling jatuh sepenuhnya bersama lebih dari setengah wilayah kekaisaran tersebut. Invasi Kekaisaran Ryu kini berlangsung di semua lini. Permaisuri Dewi Perang Juzi memimpin keseluruhan operasi dan secara langsung mengendalikan 3 pasukan utama. 1 bulan kemudian, Pegunungan Mingdo yang menjadi perisai alami Kekaisaran Xinglo tak lagi utuh. 3 celah raksasa diledakkan melalui pegunungan tersebut, membuka jalan bagi pasukan Ryu. Dengan dukungan Legiun Master Alatro, pertahanan Kekaisaran Xinglo ditembus satu demi satu. Pegunungan Mingdo akhirnya runtuh, dan kendali atas wilayah strategis tersebut kembali jatuh ke tangan musuh. Pasukan Kekaisaran Xinglo terus dipukul mundur, menanggung korban besar di setiap pertempuran. 5 Legiun Master Alatro yang baru mereka bentuk hampir sepenuhnya lumpuh. Keterbatasan teknologi Alatro mereka menjadi penyebab utama kehancuran, membuat mereka tak mampu menandingi keunggulan musuh. Sementara itu, meski Kekaisaran Doling berhasil menahan kehancuran total dengan bantuan Akademi Shrek, namun mereka juga tak memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan balasan terhadap garis depan Alatro Kekaisaran Ryu yang kokoh dan menakutkan. Akademi Shrek berada dalam dilema. Mereka tidak mungkin hadir di 2 medan perang sekaligus, dan pada akhirnya memilih untuk memusatkan bantuan pada Kekaisaran Doling yang berada di ambang kehancuran. Benua kembali terjebak dalam kebuntuan yang menyesalkan. Namun baik Kekaisaran Xinglo maupun Kekaisaran Doling tidak menyadari tujuan sebenarnya dari Juzi, di mana Kekaisaran Ryu tidak berniat menelan seluruh benua dalam satu serangan besar. Setelah menguasai wilayah utara Kekaisaran Doling, mereka justru mengerahkan banyak pekerja dan pandai besi. Di bawah perlindungan Legiun Master Alatro tingkat tinggi, mereka mulai menggali tambang dan logam yang ditemukan di sekitar perbatasan bekas Kekaisaran Tianhun dan Kerajaan Doling. Logam-logam langka dalam jumlah besar diangkut kembali ke kota Radian. Semua itu digunakan untuk membangun dan menyempurnakan berbagai alat roh. Anggaran untuk penelitian dan produksi meriam jiwa statis mulai dikurangi. Sebagai gantinya, seluruh sumber daya dialihkan ke pengembangan alat roh dengan formasi kompresi energi tinggi. Ukuran alat-alat itu terus diperkecil, sementara kekuatannya tetap dipertahankan. Tanpa disadari oleh musuh-musuhnya, Kerajaan Ryu sedang menyiapkan fondasi teknologi yang jauh lebih mengerikan untuk perang di masa depan. 6 bulan berlalu sejak perang besar mengguncang benua. Di balik garis depan, Kekaisaran Ryu justru mencapai terobosan penting. Di bawah kepemimpinan Kong Deming,
Aula Kekaisaran berhasil membuka bab baru dalam teknologi alat roh. Mereka menemukan cara menyerap dan menyimpan cahaya, bahkan mengikat sinar matahari sebagai sumber energi jangka panjang bagi formasi alat roh kompresi energi tinggi. Meski perangkat yang tercipta masih besar dan canggung, terobosan ini membuka pintu menuju masa depan perang yang sama sekali berbeda. Sementara itu, Kekaisaran Singlo dan Kekaisaran Doling tidak menyadari perkembangan tersebut. Dengan bantuan Akademi Shrek, mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengembangkan alat roh seadanya, bersiap menghadapi pertempuran hidup dan mati melawan Kekaisaran Ryu di masa depan. Setahun sebelumnya, badai perang kembali meledak tanpa peringatan. Dari pegunungan Mingdo, Kekaisaran Ryu melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kekaisaran Singlo. 12 legiun Master Alatro didukung lebih dari 500.000 tentara menerjang seperti gelombang besi. Di sisi lain, hanya 4 legiun Master Alatro dan 200.000 tentara yang ditinggalkan untuk menjaga front Kekaisaran Doling, mengandalkan formasi Alatro kompresi energi tinggi sebagai benteng pertahanan. Kekaisaran Singlo terus-menerus mengalami kekalahan. Adipati Harimau Putih Daihao, sang komandan legendaris yang disegani, terikat oleh kenyataan pahit. Kekuatan pasukannya terlalu timpang. Dalam waktu 1 bulan saja, wilayah barat Kekaisaran Singlo runtuh satu demi satu. Lebih dari setengah wilayah kekaisaran jatuh ke tangan musuh. Di saat genting, 3 legiun Master Alatro dari kota Shrek bersama para ahli Akademi Shrek tiba tepat waktu. Mereka membawa Alatro baru yang diciptakan dan diimprovisasi oleh Sekte Tang. Dengan susah payah, mereka akhirnya mampu menahan laju invasi ganas Kekaisaran Ryu. Namun sayangnya, ketika semua perhatian tertuju pada front Singlo, kejutan mematikan justru muncul di Kekaisaran Doling. Sebuah pasukan kecil, seolah menembus ruang dan waktu, tiba-tiba muncul di dalam wilayah tersebut. Jumlah mereka hanya 300 orang, tetapi nama mereka mengguncang seluruh benua. Mereka adalah Legiun Elit Matahari dan Bulan, pasukan legendaris yang dikenal sebagai tangan pelindung kekaisaran. Inilah satu-satunya Legiun Master Alatro tingkat kaisar di benua. Setiap anggotanya mengenakan alatro berbentuk manusia dan memiliki kemampuan setara Master Alatro kelas 8, sementara 4 Master Alatro kelas 9 memimpin garis depan. Serangan mereka sederhana, namun daya hancurnya mutlak. Dengan keunggulan kekuatan yang luar biasa, mereka menghantam pertahanan Kekaisaran Doling tanpa ampun. Pengalian ini terlihat biasa, tetapi hasilnya menghancurkan. Juzi memanfaatkan pemikiran lama musuh-musuhnya. Selama ini, semua orang percaya bahwa pasukan elit Matahari dan Bulan hanya bertugas melindungi kota Radian. Tidak satupun orang menyadari bahwa kota Radian kini tak lagi membutuhkan perlindungan. Dalam keheningan, Juzi memobilisasi pasukan elit tersebut dan mengirimkannya ke medan perang. Misi mereka berjalan tanpa hambatan. Dengan pasukan elit Matahari dan Bulan di garis depan, didukung beberapa legiun Master Alatro yang telah ditempatkan di Kekaisaran Doling serta 200.000 tentara reguler, pasukan Kekaisaran Doling didorong mundur tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Pertahanan mereka runtuh sepenuhnya dan laju maju Kekaisaran Ryu tak lagi bisa dihentikan. Keunggulan terbesar Kekaisaran Ryu terletak pada penguasaan intel dan pengawasan. Alatro pengintai udara ketinggian tinggi memberi mereka kendali mutlak atas medan perang. Akibatnya, Kekaisaran Singlo dan Akademi Shrek baru menerima kabar kehancuran sebulan kemudian. Pada saat ini, kurang dari 100.000 tentara Doling yang tersisa telah mundur di bawah pimpinan Sue Lingsung, menembus wilayah menuju kota Shrek. Hanya setelah mereka memasuki wilayah Shrek, pasukan Ryu menghentikan pengejaran. Juzi menepati janjinya kepada Huo Yuhao. Tantangan 1 lawan 10 yang pernah dia lakukan telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua pihak. Sejak awal perang hingga saat ini, Akademi Shrek tidak pernah disentuh. Kali ini pun sama. Kekaisaran Ryu hanya menaklukkan wilayah Kekaisaran Doling sepenuhnya, lalu menarik pasukan utama mereka.
Mereka membangun garis depan Alatro di perbatasan dan mengokohkan kendali mereka. Dengan runtuhnya perbatasan terakhir, Kekaisaran Doling resmi lenyap dari peta benua. Seluruh wilayah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Ryu. Berita mengerikan tersebut menghantam Kekaisaran Singlo seperti petir di siang bolong. Kejatuhan Kerajaan Doling berarti satu hal yang tak bisa dihindari. Seluruh kekuatan Kekaisaran Ryu kini akan diarahkan kepada mereka. Dalam kondisi yang sudah rapuh, Kekaisaran Singlo menyadari kebenaran pahit. Dengan kekuatan yang tersisa, kehancuran mereka hanyalah soal waktu. Apa yang terjadi setelah kejatuhan Kekaisaran Doling membuktikan ketakutan terbesar semua pihak. Kekaisaran Ryu menghentikan laju invasi mereka, bukan karena kelelahan, melainkan karena mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Wilayah yang telah ditaklukkan dikonsolidasikan, pasukan diperkuat, dan fondasi kekuasaan mereka dipadatkan dengan tenang namun pasti. Bersamaan dengan hal tersebut, taktik perang mereka sepenuhnya berubah. Kekaisaran Ryu tidak lagi menyerang secara frontal. Pasukan mereka dipecah dan disebar, bergerak perlahan mengelilingi Kekaisaran Singlo dari berbagai arah. Dari wilayah inti Kekaisaran Ryu sendiri, dari bekas Kekaisaran Tianhun, hingga perbatasan Kekaisaran Doling yang telah runtuh. Mereka tidak berniat menaklukkan Singlo dalam satu pukulan, tapi sebaliknya, mereka menggerogoti wilayahnya sedikit demi sedikit, menelan tanah dan sumber daya tanpa memberi kesempatan musuh untuk bernafas. Di atas kertas, kekuatan keseluruhan Kekaisaran Singlo adalah yang terbesar di antara tiga kekaisaran asli benua dulu. Namun dalam kondisi terkepung seperti ini, hanya sebagian kecil dari kekuatan tersebut yang bisa benar-benar dikerahkan. Akademi Shrek memberikan dukungan semaksimal mungkin, tetapi batas mereka jelas. Mereka mampu mempertahankan kota-kota penting, namun melindungi seluruh kerajaan adalah beban yang terlalu berat. Waktu terus berjalan, 3 tahun telah berlalu sejak perang berkecamuk dan sejak menghilangnya Huo Yuho serta Tang Wutong. Selama itu, sebagian besar wilayah selatan Kekaisaran Singlo jatuh ke tangan musuh. Keadaan serupa terjadi di wilayah lain. Pada akhirnya, satu-satunya daerah yang masih berada di bawah kendali Kekaisaran Singlo hanyalah kawasan di sekitar kota Singlo. Lebih dari 80% wilayah kekaisaran telah direbut Kekaisaran Ryu. Pada titik ini, semua orang menyadari satu kebenaran pahit. Posisi Kekaisaran Ryu untuk menyatukan seluruh benua hampir tak tergoyahkan. Namun Kekaisaran Singlo tetap bertahan, bergantung pada seutas harapan yang tipis. Selama masih ada satu kemungkinan kecil, mereka menolak untuk menyerah. Setengah bulan yang lalu, pengepungan panjang itu akhirnya diselesaikan. Kekaisaran Ryu meluncurkan invasi ketiga mereka, menjadi paling ganas sejauh ini. Setelah bertahun-tahun perang, Alatro sepenuhnya menjadi arus utama di medan tempur. Penelitian Kerajaan Ryu memungkinkan penggunaan Alatro tanpa bergantung pada kekuatan roh, sehingga bahkan tentara biasa pun dapat dipersenjatai dalam skala besar. Terobosan ini lahir dari pengembangan formasi kompresi energi tinggi dan kemampuan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber daya. Perang semacam ini berubah menjadi perang gesekan. Kemenangan tidak lagi ditentukan oleh keberanian semata, melainkan oleh jumlah Alatro dan cadangan energi yang dimiliki masing-masing pihak. Kekaisaran Singlo masih mampu bertahan untuk sementara waktu, tetapi kenyataannya kejam. Yang tersisa dari mereka hanyalah satu kota, sementara yang mereka hadapi adalah kekuatan seluruh benua. Pasukan Kekaisaran Ryu kini telah berdiri di depan gerbang. Jutaan warga kota Singlo hidup dalam tekanan yang menyesalkan, menanti hari yang bisa menjadi akhir segalanya. Kekaisaran Singlo hanya menyisakan 400.000 tentara. Sisanya telah gugur atau menyerah dan berasimilasi ke dalam Kekaisaran Ryu. Di seberang tembok kota, 1.000.000 tentara Ryu mengepung tanpa celah. Di antara pasukan itu terdapat inti kekuatan paling menakutkan, pasukan elit Matahari Bulan. Di dalamnya termasuk Legiun Kerajaan Ryu, Legiun Master Alatro Naga, Legiun Master Alatro Mata Jahat, Legiun Master Alatro Ponik Api, dan Legiun Master Alatro Cakar Beruang. Secara keseluruhan,
18 Legion Master Alatro membentuk tulang punggung kekuatan utama mereka di medan perang. Di sekeliling kota Singlo, banyak front Alatro telah dibangun. Di antara semuanya, terdapat 8 unit miniatur formasi Alatro kompresi energi tinggi. Selama 2 minggu terakhir, alat-alat itu terus menyerap dan menyimpan sinar matahari. Kini semuanya siap dilepaskan. Kekaisaran Ryu tengah mempersiapkan satu pukulan pamungkas, serangan terberat yang akan menentukan nasib kota Singlo dan masa depan seluruh benua Daulo. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2 bagian 422-nya ya guys ya. Nah, Juzi ternyata melanggar janji dengan Yuho ya guys ya. Perjanjian 10 tahun untuk tidak melakukan perang. Nyatanya baru 1 tahun aja udah mulai perang ya guys ya. Bahkan dalam waktu 3 tahun singkat, Juzi hampir menguasai seluruh benua. Dan kini hanya menyisakan kota Singlo. Waduh, repot ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.